Alkisah pada masa yang jauh sebelum peradaban modern mengenal peta dan kompas, ketika laut masih dianggap sebagai misteri tak bertepi dan pulau-pulau tersembunyi hanya bisa ditemukan oleh angin dan burung, hiduplah seorang tokoh yang namanya berbisik dari mulut ke mulut, Wali Paidi. Ia bukan bangsawan, bukan pula penguasa kerajaan besar, melainkan seorang manusia sederhana yang diberi anugerah pengetahuan mendalam tentang rahasia alam dan hati manusia. Dari tanah kecil di timur jauh, ia memulai perjalanan yang kelak akan mengguncang kerajaan laut di Samudera Pasifik. Wali Paidi dikenal sebagai sosok yang gemar mengembara. Rambutnya panjang, matanya tajam, dan langkahnya tenang bagai gelombang. Ia tidak pernah berlayar dengan kapal besar penuh pasukan, melainkan hanya dengan sebuah perahu kayu kecil yang ia buat sendiri. Orang-orang heran bagaimana mungkin perahu sederhana itu mampu menembus badai dan arus deras, tetapi rahasia Paidi terletak pada doanya. Setiap kali angin ingin merobohkan perahunya, ia menundukkan kepala, melantunkan kalimat-kalimat yang membuat ombak mereda. Perjalanannya membawanya ke tengah Samudera Pasifik, wilayah yang kala itu dikenal sebagai lautan paling luas dan menakutkan. Di sanalah berdiri sebuah kerajaan laut yang tak kasat mata, diperintah oleh Raja Ulamakai, penguasa raksasa yang tubuhnya setinggi karang dan matanya menyala bagai bara. Kerajaan itu tidak terlihat oleh mata biasa, namun bagi mereka yang mampu menyelami kedalaman samudera dengan hati bersih, istana kristal laut akan tampak bersinar di dasar air, dijaga oleh prajurit-prajurit ikan pari bersenjata tombak mutiara dan pasukan hiu putih yang ganas. Kabar tentang Wali Paidi yang berani mengarungi samudera tanpa takut sampai ke telinga Raja Ulamakai. Sang Raja murka, karena bagi mereka yang hidup di kerajaan laut, tidak ada manusia darat yang boleh berani menantang batas kekuasaannya. Maka ia mengutus pasukan gelombang hitam, badai setinggi gunung, untuk menelan perahu kecil Paidi. Namun Wali Paidi hanya tersenyum. Ia menancapkan tongkat kayu ke geladak perahunya, mengangkat tangan, lalu berucap dengan suara tenang, "Wahai air, aku bukan musuhmu. Aku hanyalah tamu yang ingin menuntut ilmu. Jika engkau hendak menelanku, telanlah aku bersama doa ini, agar semua makhlukmu kelak mendapatkan rahmat." Seketika badai yang menggulung berubah menjadi hujan lembut, dan pasukan gelombang bubar bagai kabut tersapu matahari. Raja Ulamakai makin marah. Ia turun sendiri dari singgasananya, membawa trisula raksasa berlapis karang. Laut berguncang, ikan-ikan berhamburan, dan cahaya bulan tertutup kabut pekat. Paidi menatap sang raja tanpa gentar. Pertemuan itu bukanlah sekadar adu kekuatan, melainkan pertarungan dua kehendak, kesombongan penguasa laut melawan kerendahan hati seorang pengembara. "Wahai manusia darat," gertak Ulamakai, "aku adalah penguasa tujuh arus, pemilik harta karun yang disimpan paus dan penyu sejak ribuan tahun. Tak ada yang bisa melawanku. Siapa kau berani datang ke wilayahku?" Paidi menjawab sederhana, "Aku hanya seorang hamba yang diutus untuk mengingatkan. Kekuasaanmu luas, tetapi lautmu menangis. Lihatlah, banyak makhlukmu yang kelaparan karena engkau menimbun mutiara dan makanan di istana kristalmu. Aku datang bukan untuk merampas, melainkan untuk membagi cahaya agar lautmu tenteram kembali." Kata-kata itu membuat Raja murka semakin menjadi. Ia mengangkat trisulanya, menebas langit, dan membelah ombak. Laut mendidih, pusaran air terbentuk, dan Paidi terhempas jauh ke tengah pusaran. Namun, bukannya panik, Paidi duduk bersila di atas permukaan air. Ia menutup mata, mengucapkan doa yang membuat pusaran berhenti berputar. Air yang semula ganas menjadi jernih, dan dari dasar laut muncul cahaya biru yang menenangkan. Pasukan hiu, pari, dan ikan-ikan besar yang semula hendak menyerang, kini mendekati Paidi, mengelilinginya dalam lingkaran. Mereka merasakan ketulusan dalam hati manusia ini, sesuatu yang tak pernah mereka rasakan dari Raja Ulamakai yang penuh kesombongan. Hewan-hewan laut itu menundukkan kepala, tanda tunduk kepada doa Paidi. Melihat pasukannya berkhianat, Raja Ulamakai berteriak marah, namun justru suaranya menggema memantul, seakan laut menolak perintahnya sendiri. Paidi bangkit, menatap sang raja dengan tatapan penuh kasih, lalu berkata, "Engkau kuat,
ulah makai, tapi kekuatan tanpa kasih hanyalah belenggu. Lepaskanlah tamak dan kesombonganmu, maka engkau akan benar-benar menjadi raja, bukan penguasa yang ditakuti. Kata-kata itu menghantam hati ulah makai lebih keras daripada senjata manapun. Trisulanya jatuh, tubuh raksasanya mengecil, dan matanya yang menyala menjadi tenang. Ia berlutut di hadapan Wali Paidi, lalu menyerahkan mahkota laut kepadanya. Namun Paidi menolak, aku tidak datang untuk merebut tahta. Engkau tetap Raja Laut, tetapi bertahtalah dengan adil. Bagikan harta lautmu untuk makhluk yang lapar, lindungi arusmu dari murka, dan jadilah penjaga, bukan perampas. Sejak hari itu, Kerajaan Laut Pasifik berubah. Istana Kristal tidak lagi menjadi penjara harta, melainkan pusat berbagi cahaya bagi semua makhluk laut. Paidi melanjutkan perjalanannya, meninggalkan samudera dengan perahu kecilnya, tanpa membawa apapun selain doa yang lebih kuat dari segala pusaka. Namanya dikenang bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh paus, penyu, dan ikan-ikan kecil yang menari mengikuti arus. Dan hingga kini, setiap kali ombak Pasifik tenang setelah badai besar, para pelaut tua berbisik bahwa itu adalah doa Wali Paidi yang masih menjaga laut, agar tetap menjadi rumah yang penuh kehidupan, bukan lautan murka. Perahu kecil Wali Paidi melaju tanpa arah pasti, seolah hanya digerakkan oleh kehendak samudera itu sendiri. Setelah meninggalkan lautan anemona, ia berlayar berminggu-minggu tanpa bertemu daratan, hanya ditemani burung-burung yang sesekali singgah di tiang perahunya dan bintang-bintang yang menjadi penunjuk jalan. Laut mulai terasa berbeda, arus yang datang dari timur, barat, utara, dan selatan berkumpul menjadi satu. Gelombang tidak lagi mengikuti pola biasa. Semuanya berputar ke tengah, seakan mengarah pada pusat rahasia besar. Para pelaut kuno menyebut tempat itu samudera jantung dunia. Konon, di sanalah semua arus bertemu, dan siapa yang menguasai samudera itu akan menguasai seluruh lautan di muka bumi. Kerajaan yang bersemayam di sana adalah yang paling tua, paling berkuasa, dan paling misterius. Para leluhur menceritakan bahwa bahkan dewa-dewa pun enggan berhadapan langsung dengan rajanya, karena ia tidak hanya berkuasa atas laut, tetapi juga atas waktu dan ingatan air. Saat perahunya mendekati pusaran besar di tengah samudera, Paidi merasakan sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya. Bukan sekadar angin atau ombak, melainkan bisikan jutaan jiwa makhluk laut yang pernah mati dan kembali menyatu dengan arus. Suara itu memanggil, mendesah, berbisik, seakan ingin menyampaikan rahasia yang tak terkatakan. Perahu Paidi akhirnya tersedot ke dalam pusaran, tetapi bukannya tenggelam, ia justru dibawa masuk ke sebuah ruang raksasa di bawah air. Di sanalah ia melihat kerajaan laut terbesar, kerajaan Abisnawa, tempat raja segala arus bersemayam. Istana itu bukan dari mutiara atau kristal, melainkan dari bayangan dan cahaya yang bersatu, bergerak seperti jantung yang berdetak. Raja Abisnawa muncul, sosoknya begitu besar hingga tubuhnya menyatu dengan samudera. Matanya dua cahaya biru yang menyinari seluruh dasar laut, tangannya panjang bagai karang, suaranya bergema seperti ribuan ombak yang pecah bersamaan. Ia tidak memiliki bentuk yang tetap, kadang tampak sebagai manusia raksasa, kadang sebagai paus purba, kadang sebagai pusaran itu sendiri. Wahai manusia darat, suara Raja Nawa menggelegar, aku tahu siapa engkau. Engkau telah menundukkan ulam makai dan melunakkan anemona. Tapi jangan kira engkau bisa melakukan hal yang sama di sini. Aku bukan sekadar penguasa laut. Akulah laut itu sendiri. Semua arus, semua ingatan, semua nyawa yang pernah menyentuh air, semuanya berada dalam genggamanku. Paidi menatapnya dengan ketenangan yang sama seperti ia menatap ombak kecil. Aku tidak datang untuk menundukkanmu, wahai Nawa. Aku datang karena laut memanggil. Jika engkau adalah laut itu sendiri, maka engkau tahu apa yang kurasakan, ada tangisan yang mengalir dari arusmu, tangisan yang tidak bisa kau sembunyikan meski kekuasaanmu begitu luas. Raja Nawa tertawa, dan tawa itu membuat laut berguncang. Tangisan itu adalah harga kekuasaan. Aku menelan ribuan kapal, jutaan jiwa, agar laut tetap menjadi milikku.
Aku tidak menyesalinya. Apa yang bisa dilakukan seorang manusia kecil seperti engkau terhadap jantung dunia? Maka mulailah pertarungan terbesar. Raja Nawa menggerakkan arus dari 4 penjuru, menciptakan badai raksasa di seluruh samudera. Gelombang setinggi gunung muncul bersamaan, pusaran air sebesar pulau terbentuk, dan makhluk-makhluk purba yang sudah lama punah dipanggil kembali dari ingatan laut, Megalodon, Mosasaurus, bahkan naga laut yang panjangnya ribuan meter. Mereka semua diarahkan untuk menghancurkan Paidi. Namun Paidi tidak menghunus senjata, tidak pula berteriak. Ia berdiri di atas perahunya yang kecil, menutup mata, dan merasakan seluruh arus. Doanya kali ini bukan sekadar untuk menenangkan air, melainkan doa yang menembus inti samudera. Ia berbicara bukan hanya pada makhluk hidup, tetapi pada air itu sendiri. Wahai laut, engkau adalah rahim yang melahirkan kehidupan. Engkau bukan penjara, bukan kuburan. Engkau adalah rumah. Kembalilah pada fitrahmu, jangan biarkan dirimu diperbudak kesombongan. Seketika, makhluk-makhluk purba yang dipanggil berhenti bergerak. Megalodon yang menganga besar menutup mulutnya dan berenang mengitari Paidi dengan tenang. Naga laut melilit perahu kecilnya, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk melindungi. Ombak yang tadi bergulung setinggi gunung runtuh menjadi hujan lembut. Raja Nawa meraung marah, tubuhnya berubah menjadi gelombang hitam yang hendak menelan segalanya. Namun air itu sendiri menolak. Arus yang ia kuasai berbalik, menekan dirinya. Dari dalam tubuhnya terdengar jeritan, bukan jeritan raja yang kalah, melainkan jeritan lautan yang terbelenggu selama beribu tahun. Paidi mengangkat tangannya, lalu menyentuh air yang membentuk wajah Raja Nawa. Engkau bukan musuhku. Engkau adalah laut itu sendiri. Hentikan penderitaanmu, lepaskan bebanmu, dan jadilah kembali sumber kehidupan, bukan penjara kematian. Cahaya biru meledak dari inti samudera. Seluruh laut bergetar, namun bukan karena marah, melainkan karena lega. Tubuh Raja Nawa perlahan mencair menjadi arus yang jernih, menyatu kembali dengan lautan tanpa bentuk. Sebelum lenyap, ia berbisik, engkau telah membebaskanku, aku bukan lagi penguasa, aku adalah laut itu sendiri. Sejak saat itu, laut dunia berubah. Badai-badai besar mulai reda lebih cepat, arus yang dulu mematikan kini lebih ramah bagi para pelaut, dan makhluk laut yang punah tetap hidup dalam ingatan, namun tidak lagi dipanggil untuk berperang. Samudera menjadi lebih tenteram, seolah ikut berdoa bersama Paidi. Wali Paidi, setelah semua itu, tidak menobatkan dirinya sebagai penguasa laut. Ia tetap seorang pengembara dengan perahu kecil. Tetapi namanya kini tidak hanya disebut oleh manusia atau makhluk laut, bahkan air yang mengalir di sungai, hujan yang jatuh dari langit, dan ombak yang menyapu pantai berbisik nama itu, Paidi, sang wali samudera.